Halo, balik lagi nih di acara kita. Acara Hello Podcast. Apa sih acara ini? Tonton sampai akhir ya. Perkenalan dulu nih buat bintang tamu kita yang udah cantik banget. Perkenalan sih, mau dipanggil Mbak, Kakak atau siapa nih? Adek atau siapa mungkin? Bebas, terserah. Bebas. Iya. Oke, saya panggil Mbak aja ya. Perkenalkan diri mungkin Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Adele. Bagian dari mahasiswa Unhas juga ya. Udah, simpelnya Iya. kayak gitu aja. Iya. Kesibukannya lagi ngapain ini Mbak? Mungkin lagi belajar aja atau sambil jadi pecinta alam mungkin. Kesibukannya mungkin di Ramadan kali ini ya sekedar pengajian aja ya di pondok. Oh ya. Terus boleh ya, saya mau tanya-tanya nih tentang sekitar pendaki-pendakian gitu. Boleh. Sebelumnya kenapa sih milih menjadi pendaki? Kalau memilih untuk menjadi pendaki sih itu bukan pilihan ya. Iya. Soalnya mungkin dari apa ya? Mungkin hobi Kesukaan atau- juga Oh iya, bisa dibilang hobi. Tapi kan kalau dibilang hobi juga enggak. Soalnya kalau hobi kan apa ya? Sering juga gitu ya. Iya. Kalau aku kan enggak sering juga naik gunung, Iya. cuma beberapa waktu aja. Kalau ada waktu luang baru mendaki gitu ya. iya. Tapi bisa lah ya saya tanya-tanya seputar tentang Boleh. pendakian. Yang saya tahu aja ya. Iya. Mungkin apa sih peralatan buat mendaki itu? Peralatan buat naik gunung. Iya. Kan ini ya kita harus safety, itu yang utama salah Iya. satunya. Sleeping bag, tenda, headlamp, terus peralatan pribadi kayak baju, jaket, sarung tangan, kaos kaki, terus trekking pole, matras, kayak kompor, nesting dan lain-lain, alat buat masak-masak gitulah. Ya, trekking pole itu apa sih? Saya kurang tahu ya. Trekking pole itu alat yang Ya. kayak apa ya? Yang panjang, Mm-mm. itu fungsinya buat menopang tubuh kita Oh, waktu yang seperti tongkat itu. iya, buat Oh. trekking gitu. Oh ya. Biar menjaga keseimbangan juga bisa. Terus kan di gunung itu ada istilah kayak MDPL ya. MDPL itu apa sih? MDPL itu singkatan ya dari meter dari permukaan laut. Jadi ketinggian, seberapa tingginya gunung tersebut. Terus di dalam istilah pendakian itu ada yang namanya summit ya. Summit atau summit sih, kurang paham. Iya. Terus itu summit itu apa sih? Summit itu kalau bahasa kerennya ya mengejar sunrise mungkin. Kalau kita Mengejar kan sunrise. naik gunung suka tuh kebanyakan ya. Sekarang Ya. tuh yang naik gunung tuh jadi bahan kontenan aja kan banyak. Ya. Nah, summit itu ya mengejar sunrise. Biasanya summit itu dimulai dari subuh atau waktu dini hari. Ya. Kayak jam 2, jam 3, tapi seberapa tinggi gunung tersebut juga. Kalau kayak Rinjani nih atau Kerinci, atap-atap gunung apa gitu kayak atap Jawa Barat atau Jawa Timur. Biasanya itu dari lebih awal gitu waktunya. Kayak jam 2 dini hari gitu ya. Soalnya kan waktu trekking ke puncaknya itu kan lama gitu. Kita kan pengennya mengejar sunrise nih jam 6 lah atau setengah 6 ya. Ya. Atau jam 5 lewat berapa gitu udah ada. Nah, jadi waktu summitnya itu lebih awal gitu, lebih diawalkan. Terus kalau mau muncak nih, apa harus sampai di puncak sih baru bisa dibilang pendaki itu? Enggak. Kalau puncak itu hanyalah bonus. Ya. Soalnya tujuan utama kita naik ke gunung itu naik dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Terus pengalaman Mbak nih selama mendaki gunung nih apa sih? Kan tentunya ada ya pengalaman yang paling mengesankan gitu. Bisa dong sedikit diceritain pengalaman yang paling mengesankan nih? Boleh.
Mungkin ya pengalaman yang mengesankan salah satunya waktu ke Gunung Cikuray. Saya kan solo hiking, TikTok juga. Nah, selama saya hidup atau selama saya mendaki gunung, saya kan nggak pernah mengalami hal-hal yang mistis. Nah, pas TikTok itu ya namanya sendiri gitu ya. Mungkin itu halusinasi saya aja atau gimana. Di kanan kiri itu kayak banyak kayak bisikan gitu loh. Nah, Gunung Cikuray juga kan rawan sama bagas. Tahu bagas kan? Bagas itu apa? Babi ganas, babi hutan kayak gitu. Iya. Singkatan ya, babi ganas. Kirain bagas-bagas orang, guys. Ternyata babi ganas. Iya. Nah, saya kan takutnya, saya bukan takut hantu atau gimana gitu ya. Cuma takut ada bagas. Soalnya kan di Cikuray itu bagasnya galak-galak. Rawan gitu, suka nyuri makanan atau suka masuk ke dalam tenda. Saya kan sendiri gitu, ada kekhawatiran gitu. Takutnya tiba-tiba muncul nih dari semak-semak bagas. Bagas. Tapi alhamdulillah sih saya nggak ketemu bagas pas di perjalanan trek, nggak. Cuma pas di pos 7 nih udah mau deket ke puncak, saya ketemu sama 2 orang nih. Beliau kan yang satu bapak-bapak, yang satu pemuda. Nah, beliau juga TikTok sama kayak saya. Gabunglah kita pas mau ke puncak lah, masih di pos 7. Ketemu tuh sama Bagas. Kaget dong, soalnya gede banget. Untung pas ketemu Bagas udah ada bapak-bapak sama mas-mas tadi ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, Bagasnya juga nggak kayak ngejar. Soalnya kalau kita lari, justru si Bagasnya bakal ngejar kita. Jadi aku cuma diem, malah aku videoin. Berarti kalau misalnya kalau kita lari nih, dia juga tambah ikut ngejar kita. Berarti kayak misalnya kita dikejar anjing gitu ya? Iya. Banyak juga kan pendaki yang dikejar-kejar sama Bagas sampai naik pohon. Iya, saya biasanya tahu sih. Iya. Nah, dari gitu. video-video doang gitu tapi. Terus lanjut deh, masih bisa diceritain lagi? Boleh. Nah, pas sampai puncak nih kan saya bertiga ya, udah bertiga sama beliau. Pas sampai puncak ada nih orang yang lagi ngecamp, 2 orang. Mereka tuh dari malam kemarin. Nah, pas saya tanya kenapa, ini ada Bagas. Mereka berdua ketakutan. Semalaman kan cuma berdua doang tuh di tenda. Kan pas di puncaknya itu kan kalau di Cikuray di puncaknya bisa dipakai buat ngecamp. Soalnya nggak terlalu tinggi juga ya. Mereka di bagian bawah cuma berdua doang nih. Nah, ada juga sih yang waktu malamnya ngecamp cuma di daerah atas. Nah, mungkin karena takut ya, nggak keluar sama sekali mereka tuh, cuma di dalam tenda doang gitu. Bener tuh ada Bagas masuk ke dalam tenda sampai tendanya bolong. Ngambil makanan ya. Oh gitu ya. Terus berarti di gunung itu boleh nginep ya? Boleh. Nggak harus langsung turun gitu. Iya kan ada TikTok juga ya. Ada ngecamp. Nah, kalau ngecamp itu kan boleh nginep bawa tenda. Kalau TikTok cuma naik abis itu turun lagi. Oh berarti nggak nginep ya TikTok itu. Oh terus bedanya TikTok sama ngecamp itu yang lebih spesifik itu apa? Ya kalau TikTok kan cuma naik habis itu turun lagi. Terus gunung yang didaki juga bukan gunung yang ketinggiannya lebih dari 3.000 mungkin ya. Itu juga biasanya yang TikTok itu kayak MDPL 2000-an lah. Soalnya kan ya nggak mungkin gitu sampai 3.000, bukan nggak mungkin, ada sih yang TikTok sampai di MDPL atau ketinggian 3.000-an. Tapi kebanyakan atau dominan orang TikTok itu yang ketinggian 2.000 gitu. Terus sweeper, di istilah pendakian itu kan ada sweeper ya? Sweeper itu apa sih? Sweeper, leader, porter, guide. Itu gitu. Apa? Mungkin bisa dijelasin apa sweeper, leader? Boleh. Tadi apa yang disebutin? Nah, leader ya. Dalam pendakian nih. Misalkan kita mendaki tuh 5 orang. Nah, dalam pendakian itu
harus ada yang namanya leader. Leader itu pemimpin. Nah, biasanya si leader ini yang tahu jarak tempuh gunung tersebut. Kayak misalkan tahu nih, misalkan di pos 1 udah di ketinggian segini, kayak gitu, yang lebih tahu gitu. Yeah. Sedangkan sweeper sendiri ialah seseorang yang urutannya tuh dia di belakang gitu. Jadi yang menjaga dari belakang. Oh, jadi yang di belakang sendiri gitu ya. Biar nggak ada rombongan atau anggota yang tertinggal memastikan gitu. Memastikan dari belakang. Kalau leader yang memastikan dari depan. Kayak jalur misalkan ya, ada jalur yang semak-semak. Nah, si leader itu harus memastikan apakah di semak-semak itu takutnya ada ular atau ada duri-duri kayak gitu. Terus kalau perjalanan buat mendaki sendiri itu emang biasanya udah ada jalannya gitu, atau kita tuh nyari jalur sendiri gitu. Kalau gunung yang legal itu udah punya jalurnya sendiri. Kalau ilegal kayak gunung-gunung yang terlarang, biasanya itu cari jalur sendiri. Berarti kayak nebas-nebas itu sendiri. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu kalau gunung yang legal itu kan udah ada surat dari pemerintah gitu, udah sah lah buat didaki. Soalnya kan ada rangernya sendiri di gunung tuh, jadi udah bisa didaki gitu. Kalau yang ilegal itu kan gunung yang bukan buat didaki, jadi mungkin itu salah satu orang yang nekat kali ya. Iya. Soalnya Mbak pernah denger gak cerita yang hilangnya orang pas di gunung terlarang? Kalau hilangnya di gunung terlarang sih nggak tahu ya. Tapi kalau dengar orang hilang di gunung sih pernah. Itu mungkin gara-gara apa ya? Nah, kalau yang di gunung terlarang kan ilegal ya. Iya. Nah, mereka mungkin salah jalur bisa, atau banyak hal-hal yang mistis, yang gaib gitu, makanya terlarang atau nggak dibolehin buat didaki. Tapi kalau hilangnya orang di gunung atau gunungnya yang legal juga, itu ya mungkin salah satunya mistis juga. Terus kalau enggak dia perilaku dia terhadap alamnya itu sendiri. Di gunung kan kita nggak boleh sembrono ya, ada tata kramanya juga, dari ucapan, tingkah laku, atau ada barang yang dia bawa. Namanya gunung kan alam bebas gitu, bukan tempat kita. Mungkin ada ucapan yang gak enak atau tingkah laku yang gak enak, makanya disasarin lah. Kan ada yang disasarin ya, ada yang sampai dibawa ke alam gaib. Ada yang terkena hipo juga di gunung. Kalau hipo sendiri bukan berkaitan dengan mistis, tapi dengan suhu badan kita. Mungkin karena mengalami kedinginan atau diem di air terlalu lama. Kan ada aliran air juga, atau sumber mata air gitu. Hipo itu sendiri biar reda itu gimana ya? Cara menanganinya? Iya, cara menangani hipotermia. Hipotermia. Bisa dimasakin air hangat buat diminum gitu, bikin minuman anget, terus dikasih emergensi. Emergensi itu blanket tapi dari bukan aluminium, yang putih itu emergensi. Buat ngangetin. Terus dikasih jaket. Kalau misalkan dalam keadaan dingin, bajunya digantiin dulu, diganti sama yang baru. Terus semuanya lah dilepas gitu, diganti sama yang baru. Terus dikasih sleeping bag juga, dikasih penghangat kayak kayu putih juga. Sleeping bag itu apa? Sleeping bag sendiri itu apa sih? Sleeping bag ialah kalau di rumah kita ya namanya selimut. Oh, selimut. Iya, tapi selimut yang berbentuk kayak kepompong gitu loh. Oh, jadi itu ya, ituin orangnya, membungkus orangnya gitu. Nah, iya. Tapi kalau hipo kan biasanya ada juga yang sampai tremor gitu ya, geter-geter. Nah, itu bisa ditangani sama kayak dipeluk, itu bisa.
biar mengurangi rasa dingin gitu. Biar hangat ya. Iya, biar butuh hangat. pelukan. Pelukan yang halal ya. Yang halal dong tentunya harusnya. Iya. Terus kan gini ya, kalau di gunung itu harus menjaga kelestarian alam juga gitu ya. Terus kalau misalnya ada nih orang yang sengaja misal meninggalkan sampah gitu di gunung, kira-kira tuh ada hukumannya apa enggak sih? Ya jelas ada. Soalnya kan udah ada aturan juga ya di gunung, kayak nggak boleh buang sampah gitu. Biasanya kalau di taman-taman nasional kayak Gunung Rinjani, Cirema yang kayak gitu, yang ada TNGD-nya, biasanya kena hukumannya tuh balik lagi bawa sampah, kalau nggak di blacklist. Setahu saya ya. Ya. Terus kalau misalnya di blacklist itu berapa lama jangkanya? Di blacklist itu kan dicoret nama ya. Iya. Ada yang sampai 5 tahun, 2 tahun, setahun. Jadi kalau balik lagi ke gunung itu nih, kan udah ditandain nih. Iya, tandain nih orangnya. Iya, soalnya udah melanggar gitu ya. Banyak juga sih sekarang pendaki yang meninggalkan sampah sembarangan. Terus kalau orang yang kayak gitu itu masih bisa disebut sebagai pecinta alam nggak sih? Ya jelas bukan lah. Terus apa nih? Mungkin mereka cuma sekedar menikmati aja ya. Iya. Kalau emang benar-benar pendaki atau pecinta alam kan menjaga kelestariannya, Iya. terus apa ya, membawa sampah turun kembali, bukannya malah menambah sampah di gunung. Itu sama aja kayak mereka datang ke gunung itu cuma merusak alam doang gitu. Iya. Cuman sekedar buat ambil gambar gitu lah Iya, ya. cuma sekedar ajang foto atau Iya. ajang bikin vlog gitu kan. Iya. Sekarang banyak ya. Iya sih banyak ya. Terus kayak biar dibilang keren gitu Nah, lah istilahnya. Anak muda sekarang banyak yang kayak gitu. Terus nih, kalau di gunung itu ada nggak sih yang kayak menyediakan misalnya ada warung gitu? Ada nggak sih? Ada. Ya. Tapi nggak semua gunung ada warungnya. Kayak di Lawu itu kan ada ya yang terkenal Mbok Iem. Mungkin pernah dengar? Oh iya, pernah dengar. Iya. Pernah. Nah, di Gunung Lawu tuh di pos 3 gitu ya kalau nggak salah. Soalnya saya belum pernah juga. Ada tuh warung yang namanya Mbok Iem, menyediakan makanan, kayak buah-buahan juga ada. Minuman anget gitu. Terus di Gunung Prau waktu saya ke sana, di tiap warung, bukan di tiap warung sih, tapi nggak di tiap pos juga. Adalah gitu di jalan-jalannya tuh kayak warung-warung kecil. Yeah. Kayak ada semangka. Tapi nggak semuanya gunung ada warungnya. Ya. Terus kan tadi bicara ada leader, ada sweeper ya. Mbak sendiri pernah nggak sih jadi leader gitu? Saya sendiri nggak pernah ya. Soalnya belum mungkin ya. Mana tahu mau jadi leader nih. ya ada mungkin ya keinginan untuk jadi leader gitu. Tapi kalau selama perjalanan mendaki saya nggak pernah kalau jadi leader. Ya mungkin jadi ininya aja lah, anggota-anggota biasa gitu. Kalau leader kan mungkin pengalamannya juga lebih banyak ya. Berarti ada ketentuannya ya, biar harus jadi leader gitu, ada ketentuannya. Kalau Harus ketentuan apa mungkin ada juga ya, tapi nggak diharuskan juga gitu. Tapi leader itu kan harus tahu gitu, kayak ibaratnya peta lah, peta gunung perjalanan kita tuh kayak di pos ini gitu. Terus sumber mata air di mana, ya intinya yang udah banyak pengalaman lah. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Mungkin sekian aja deh dulu pertanyaan dari kita. Mungkin ada yang mau lebih bertanya lebih dari ini, mungkin bisa kunjungi Instagram atau akun WhatsApp-nya, mungkin TikTok. Mungkin apa sih, bisa disebutin apa akun Instagramnya mungkin? Akun Instagram saya apa ya? Susah kalau di ini. Ya mungkin nanti dicantumin deh di deskripsi ya. Oke. Liatin aja nanti. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir nih acara kita. Semoga ada pencerahan lah ya dari kalian mungkin yang ingin mendaki. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.